Selamat sore Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang sama dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa kedua. Misa pada sore hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Deni. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan sebagai lagu pembukaan dari puji syukur nomor 319. Wahai saudara, 319. Dosa dan kelemahan kita, mohon ampun di hadapan Tuhan, semoga kita diberikan kekuatan untuk menjalankan perintah-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengabulkan permintaan ibundamu dengan mengubah air menjadi anggur. Tuhan kasihani, puji syukur 347. Menunjukkan betapa luhur arti perkawinan dalam pandangan. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau telah menaruh cinta kasih kepada gereja, sebagaimana pengantin pria terhadap istrinya dengan mengorbankan diri demi kebangkitan umat. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan puji syukur 348. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada
Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon gerakkanlah kami untuk setia mengikuti Dia, tinggal bersamanya, mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendaknya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Bacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatan menyala seperti suhu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran, dan semua raja akan melihat kemuliaan. Orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak darah, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suami. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain. Di
Bacaan kedua, bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pengetahuan untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, Pak Injil, haleluya. Tuhan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung.
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah penuh tempayan itu dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang sedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah anggur yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kita masuk dalam masa Minggu Biasa kedua. Setelah serangkaian acara Natal yang panjang, kita masuk hari Minggu Biasa kedua tahun C. Maka warna liturginya adalah hijau. Masa yang paling panjang, masa biasa ini. Kita diberikan bacaan Injil dari Yohanes. Meskipun tahun C biasanya dari Injil Lukas, namun kali ini diberikan Yohanes. Karena perjamuan di Kana menjadi bagian dari perjalanan kita sepanjang tahun liturgi ini. Kita semua pasti pernah datang ke perjamuan pesta perkawinan. Siapa yang belum pernah? Gak ada. Saya sebagai pastor biasanya diundang untuk memberkati perkawinan, termasuk di gereja ini. Sekali saya pernah melakukannya. Saya di Mukonoso, orang Jepang dua-duanya. Pemberkatan perkawinan bagi saya sesuatu yang membahagiakan. Karena di Jepang ini rupanya anak-anak muda, meskipun mereka Katolik, mereka menikahnya tidak di gereja, tetapi di mana? Di tempat kapel-kapelan, mirip gereja tetapi bukan gereja. Banyak di seluruh Jepang ini, kalian mungkin pernah menghadiri. Nah, disitulah seringkali saya memberkati perkawinan. Karena selama hampir 11 tahun ini, hampir 20 kali saya memberkati perkawinan, yang notabene sangat jarang. Jadi mereka yang Katolik pun, orang Jepang maupun orang Indonesia, menikahnya di tempat-tempat yang seperti itu. Mengapa? Karena praktis. Karena tempat itu punya gedung untuk makan, minum. Sedangkan di sini nggak ada. Maka ketika saya memberkati perkawinan di sini, mereka tidak mengundang saya di pesta perjamuan mereka. Yang biasanya kalau saya diundang, saya pun seperti Yesus dan murid-murid seperti Maria juga dengan senang hati datang. Siapa yang tidak mau diundang makan dan minum? Ada yang tidak mau? Kalau di Jepang rupanya menghadiri resepsi perkawinan itu harus membayar mahal ya. Aturannya di Jepang. Kalau di Indonesia ala kadarnya. Ya, itulah Indonesia. Maka saya meskipun kadang diundang, kadang tidak. Jadi kalau nggak diundang, ya udah saya pulang sendiri, makan sendiri. Tapi kalau diundang dengan senang hati seperti Yesus dan Maria serta para muridnya, dengan senang hati mereka menghadiri acara pesta perkawinan itu. Nah, pesta perkawinan ini di adat Yahudi bukan hanya beberapa jam atau 1 hari, tetapi memakan waktu beberapa hari. Maka
mereka kehabisan anggur. Nah, anggur ini merupakan hal yang spiritualitas bagi orang-orang Yahudi, karena dengan anggur ini mereka menjadikannya sebagai suatu pesta. Bagi orang-orang Indonesia mungkin pesta perkawinan, kalau adat menurut masing-masing adat, kalian memiliki makanan minuman tersendiri di adat kalian masing-masing. Tetapi kalau di adat di Indonesia yang mereka yang keturunan Chinese, biasanya ada prasmanan atau makan meja kalau dimakan. Jadi makan meja itu menunya silih berganti datang. Dan ketika saya SMP diundang semacam itu, saya dengan lahap bisa makan. Tapi setelah makin berusia, tidak bisa makan semua. Nah, pesta perkawinan adalah pesta yang bahagia bagi calon suami istri ini yang dibahagiakan oleh semuanya dengan kehadiran. Maka di Indonesia sesuatu yang menjadi tradisi memestakan mereka yang akan menikah. Tapi lain di Jepang, kebanyakan orang menikah tidak dengan pesta, tetapi beberapa orang Jepang mereka hanya pergi ke City Hall Shakusho, mencatatkan diri, menikah, selesai. Tidak ada acara foto, pesta, ataupun mungkin acara bersama keluarga saja. Lain dengan kita di Indonesia, meskipun secara ekonomi minim, mereka menabung dulu, merayakan pesta setelah itu. Nah, pesta perkawinan di mana Yesus hadir di Kana ini menjadi awal dari Yesus mewartakan kabar sukacita. Dalam Injil Yohanes tidak dikatakan mukjizat, tetapi dikatakan sebagai apa? Tanda. Nah, ada 7 tanda dalam Injil Yohanes yang memberikan kita catatan bahwa Yesus adalah putra manusia yang hadir di dunia ini menjadi Allah Putra. Jadi kita percaya kepadanya. Maka di bagian akhir bacaan Injil ini dikatakan hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Ada 7 tanda. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya pada mereka. Mungkin murid-muridnya melihat Yesus hanya sebagai seorang guru biasa, tetapi setelah Yesus melakukan tanda itu, mereka semakin percaya, semakin beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam misa ini pun kita diundang untuk menyambut Yesus dalam rupa roti, tubuh Kristus, dan juga roti dan anggur yang diberkati saat konsekrasi oleh imam menjadi makanan dan minuman rohani. Sama seperti bacaan Yohanes kali ini, Yesus menyatakan pada para pelayan, suruh mengisi air dalam tempayan-tempayan itu, air. Dan setelah itu Yesus memberikan tanda bahwa air itu berubah menjadi anggur. Air dan anggur menjadi tanda di atas kayu salib bahwa Yesus mati dibunuh dan akhirnya mengeluarkan air dan darah dari lambungnya sebagai sumber sakramen kehidupan bagi orang Katolik yang percaya. Maka ketika kita melihat salib, di sini salibnya tidak ada hanya tubuh Kristus, tapi salib ini kita lihat bahwa Yesus yang mati di salib mengeluarkan air dan darah. Itulah simbol dari Ekaristi, di mana kita menyambutnya saat komuni. Bagi kita semua yang percaya bahwa Yesus hadir dalam Ekaristi, dalam sabda Tuhan, kita dikuatkan juga dalam kelimpahan rahmat yang kita awali dalam misa tahun 2025 ini. Tahun apa? Jubilium pun ada, lalu tahun
zodiak Jepang atau Cina? Hebi. Mereka yang punya sio ulang. Jadi ini adalah tahun ulang, tahun penuh rahmat, tahun jubilium 2025 di Gereja Keuskupan Agung Osaka Takamatsu ini diberikan buku kecil hijau untuk berziarah ke beberapa gereja yang sudah ditunjuk. Kalian sudah punya? Belum? Nanti bisa minta di sekretariat kalau mereka masih memberikan. Ada daftarnya beberapa gereja termasuk Takamatsu. 2 hari yang lalu, yaitu tanggal 17, di Kobe ini ada peristiwa besar peringatan 30 tahun gempa besar yang memakan 6.000 orang lebih tahun 95. Saat itu siapa yang sudah ada di Jepang? Belum ada. Mereka belum lahir. Mereka yang sudah senior, sesepuh kita, sudah hadir di sini. Hanya satu, saya pun belum hadir. Baik, di Kobe ini gempa. Tempat ini tempat apa saya tidak tahu, tapi kata orang ini gereja didirikan setelah gempa. Jadi berbanggalah kita yang bisa menikmati gereja baru ini setelah gempa, karena saat gempa mencekam sekali. Melihat beritanya setiap tahun diperingati. Jadi tanggal 17 Januari pagi buta jam 5 sekian ya. Jadi dengan kita hadir di sini di Kobe, kita bersyukur sekaligus mau berdoa bagi jiwa-jiwa yang sudah pergi menjadi korban gempa. Bukan hanya di Kobe ini saja, ada gempa lain lagi di Tohoku tahun 2011. Lalu setelah itu di mana? Di Jepang ini, di Kumamoto, di mana saya tinggal dulu dan merasakan gempa 7,2 skala Richter. Saya merasakan tetapi masih selamat. Tahun 2016. Setelah itu 2018 ada. Tapi tidak besar. Yang diperingati itu, yang Kumamoto itu di Osaka juga ada 2018. Terus yang terakhir tahun 2024 Januari tanggal 1 di dekat kita ini. Jadi gempa yang sudah terjadi di Jepang ini menjadi peringatan setiap tahun mereka berdoa. Maka saya mengajak kita semua untuk berdoa melalui lagu. Kalian tahu lagunya? Saya mencatat. Lagu itu katanya Shiawa ni Hakoberu Yomi, yang artinya, saya artikan syairnya ya karena panjang, dengan cepat saya. Memiliki hati yang kuat dan tidak mudah goyah saat terjadi gempa bumi. Marilah kita jalani setiap hari semaksimal mungkin demi mereka yang telah meninggal. Mari kita kembalikan Kobe yang rusak ke bentuk aslinya dengan semangat saling mendukung dan harapan untuk masa depan. Biarkan lagu kami bergema, kota Kobe yang telah kembali. Kami ingin menyampaikan lagu kami agar dapat membawa kebahagiaan, membangun ikatan yang kuat yang dapat menahan gempa bumi. Marilah kita jalani setiap hari semaksimal mungkin demi mereka yang telah meninggal. Mari kita kembalikan Kobe yang rusak ke bentuk aslinya, memimpikan masa depan seperti cahaya lembut musim semi. Biarkan lagu kami bergema, kota Kobe yang telah kembali. Kami ingin menyampaikan lagu kami agar dapat membawa kebahagiaan. Itu kira-kira arti lagunya yang mungkin sering kita dengar. Sekarang saya menyanyikan sambil kita hening dan juga berdoa untuk peristiwa itu.
Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita doakan. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, segala langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Kudus dan oleh perawat Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun penantian, yang ketiga bangkit dari yang naik ke surga dan sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sediakan dan damai dalam hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang selalu membarui kita dalam dan karena Yesus Kristus Putra kesayangannya. Bagi para pemimpin dan petugas gereja, semoga Bapa membimbing dan mendampingi selalu para pemimpin gereja dan petugas gerejamu dalam pengadilan dan perutusan mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat semakin patut diteladani dalam hal kesetiaan mereka mengembangkan relasi penuh kasih di dalam keluarga mereka masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
bagi keluarga-keluarga muda. Semoga keluarga-keluarga muda tekun mengusahakan kesetiaan kepada pasangan-pasangan masing-masing. Semoga mereka mampu menghadapi masa depan dalam kerjasama dan relasi kasih yang semakin tulus, murni, dan sepenuh hati seperti Allah mencintai mereka. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa-Mu. bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semakin mampu hidup bersama dengan rukun dan bersatu padu, bangga dan berbahagia di dalam lingkungan gerejanya, berkat rezeki suci yang kita terima dalam pertemuan ini. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa-Mu. Kita berdoa untuk teman-teman kita yang akan menghadapi ujian Kaigo Kusihi tanggal 26 Januari nanti. Semoga mereka diberikan roh hikmat, kebijaksanaan, dan juga pengetahuan dalam menjalankan ujian mereka. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doa-Mu. Bapa yang Maha Baik, sebagaimana Engkau memandang putra-Mu dengan penuh kasih sayang, sudilah memandang kami pula, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Persembahan. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini dan kuduskanlah jiwa raga kami, agar kami dapat memuliakan nama-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia, Engkau berkenan membawi segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu, Dia ditinggalkan di atas segala sesuatu,
dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan manah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, puji syukur 390, 390. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Thomas Aquinas Maeda Mayu serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
kerajaan ilahi, maka beranilah kita berdoa. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sebab sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan datang penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita sampaikan salam damai sama-sama. Domba Allah, puji syukur 411, 411. Saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba, Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
semoga tubuh Kristus yang telah kami sambut ini mendorong dan memberikan keberanian kepada kami untuk mewartakan putra-Mu, sehingga semakin banyak orang mengenal dan mengimaninya, sebab dialah satu-satunya jaminan keselamatan abadi yang kami harapkan kini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman. Selamat sore, saya ucapkan kepada semuanya terima kasih kepada Romo Denny yang pada hari ini telah membawakan misa di Kobe. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru terlebih dahulu untuk kita semua. Semoga di tahun yang baru ini kita bisa menjadi lebih kompak lagi dan buah anak OMK semakin berkembang dan semakin semangat lagi dalam pelayanannya. Seperti biasanya, misa di Kansai kita adakan 2 kali. Yang pertama itu di minggu ketiga di Kobe, tepatnya pada pukul 3 sore. Dan misa kedua itu akan diadakan pada minggu keempat setiap bulannya pada hari Sabtu. Dan untuk pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 25 Januari di Gereja Sacra Familia Osaka Umeda. Jadi bagi teman-teman yang punya waktu, silakan bergabung di misa kita. Terima kasih. Untuk pengumuman tambahannya sepertinya tidak ada Romo. Baru pertama kali datang. Oh ya, maaf sebelumnya, baru yang pertama kali misa di Kobe, diharapkan untuk memperkenalkan diri, nama, asalnya di Indonesia dari mana, dan tinggal di mana di Jepang. Terima kasih. Organis kita. Ada organis baru kita. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Henokku. Saya sekarang berkuliah S3 di Kyoto University Teknik Sipil. Umur masih 25 tahun. Dulu kalau di Indonesia tinggal di Tangerang di Paroki Gregorius Agung. Masih muda sudah S3 ya. Mereka yang sudah tua S berapa? Bapak dan Ibu yang di belakang silakan maju ke depan. Kak Francisca juga. Oh ya Kak. Gak apa-apa, silakan bersama-sama. Silakan. Silakan di sini. Lihat. Untuk saya, utama saya Wismo, ini istri saya Kuze. Kami datang ke Osaka tahun 2023 Maret pertengahan, jadi hampir 2 tahun di sini. Dan kebetulan saya belum, sampai sekarang saya selama di Osaka belum pernah dengar khotbah bahasa Indonesia. Sebetulnya saya bukan Katolik, saya Protestan, saya dari BPIP. Cuma kalau boleh sedikit cerita, saya kenal Tuhan Yesus itu dari Katolik karena keluarga saya Islam. Terus saya dulu diajar sama suster di SD Tanah Kanita 3. Jadi di gerejanya di Santo Yohanes, Blok M situ, Jakarta. Terus sampai SMA, mata pelajaran saya, nilai saya pun pelajarannya Katolik. Tapi setelah itu saya dapat beasiswa di sini, terus hilang. Karena itu, tapi balik-balik ke Indonesia lagi setelah selesai sekolah, terus nggak tahu kenapa, mungkin Tuhan Yesus tegur saya kembali, tapi saya kembalinya nggak ke Katolik, saya kembali ke Tuhan Yesus tapi lewat Protestan. Saya terus bergereja di GPIB. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ibu, sepatah dua patah kata. Hajimemashite, nama saya Kuze. Saya orang Jepang tapi
karena sudah nikah dan tinggal di Indonesia, saya sudah WNI. Jadi datang ke sini pakai Zaire kado. Kebetulan kami kalau di Indonesia tinggal di Tangerang Selatan, Pamulan, dekat Ciputat. Ada Ciputat desu ka? Ciputat. Anak kami 3 tapi sudah kerja semua, jadi tinggal di Pamulan. Jadi kami datang ke sini tujuannya untuk merawat ibu saya yang sudah tua. Jadi tinggal di dekat stasiun Juso bertiga. Kebetulan suami saya dapat diugapsi di Kaigo Semoga tahun depan. Suami saya juga ikut ujian Kaigo Semoga. Terima kasih. Baik, kebetulan hari ini perjamuan di Kana. Saya mengundang mereka yang berpasangan maju ke depan. Saya mau berdoa untuk Pak Sutri, pasangan suami istri. Silakan maju ke depan. Bukan suster, suster berpasangan dengan Tuhan Yesus. Silakan maju ke depan sini. Berdua-dua. Ya, 3 pasangan suami istri kita semua hening. Kita berdoa untuk mereka semua. Coba maju ke depan. Ya, kita mau berdoa untuk mereka semua. Kita hening. Ya Allah, Bapa yang makasih, kami bersyukur dan mau berdoa untuk ketiga pasangan suami istri ini. Mereka telah Kau pertemukan dalam ikatan janji perkawinan. Semoga dengan peristiwa tanda pertama Yesus dalam Injil Yohanes di Galilea di Kana, mereka juga dikuatkan dalam menghidupi iman mereka, khususnya di tahun 2025 ini. Kau berikan kesejahteraan lahir dan batin dan juga kekuatan bagi mereka untuk selalu setia dalam ikatan janji perkawinan mereka. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat, terima kasih. Sampai kita bertemu lagi. Seperti biasa, setelah lagu penutup, kita mau foto bersama dengan tahun ini. Baik, semuanya terima kasih, khususnya OMK dan juga petugas liturgi yang sudah menyiapkan semuanya, khususnya organis kita yang baru datang. Terima kasih semuanya. Kita panggil berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah. Lagu penutup, betapa tidak kita bersyukur, puji syukur 307, 307, 707. Allah